Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini. Channel yang semoga tetap bermanfaat dan terus bermanfaat bagi kita sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang motivasi dengan judul "Jika Anda adalah pemimpin yang sedang menghadapi jalan buntu". Alasan mengapa Fujifilm masih berkinerja baik meskipun pasar kamera film telah hilang adalah karena peran Shigetaka Komori. Mari kita lihat bagaimana mereka menerobos jalan buntu dalam menghadapi krisis. Metode analisis kuadran. Fujifilm tetap berjalan dengan baik meski kamera film menghilang. Pasar kamera film mulai runtuh pada tahun 2000 dan pada puncaknya di tahun 2010. Kamera film hampir menghilang. Apa yang terjadi dengan perusahaan kamera nomor 1 di dunia, Kodak serta Fujifilm yang berada di urutan kedua? Pada tahun 2012, Kodak akhirnya bangkrut. Namun Fujifilm yang selalu tersisih oleh Kodak dan berada di peringkat kedua sampai saat ini masih baik-baik saja. Banyak yang mengatakan bahwa kepemimpinan CEO Fujifilm Shigetaka Komori yang membedakan kedua perusahaan tersebut. Komori bergabung dengan Fujifilm setelah lulus dari perguruan tinggi dan menjadi CEO pada tahun 2003 ketika pasar kamera film sedang cenderung menyusut karena penyebaran kamera digital. Bagaimana Komori mengatasi krisis dan menghidupkan kembali Fujifilm? Komori mengatakan ada 4 hal yang harus dilakukan manajemen ketika perusahaan menghadapi krisis. Yang pertama, baca. Para pemimpin harus memahami situasi perusahaan hanya dengan informasi dan waktu yang terbatas. Pemimpin harus dapat membaca apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua adalah rencanakan. Jika telah dibaca, pemimpin selanjutnya harus merencanakan strategi, kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, sampaikan. Awal dari melewati krisis adalah keinginan kuat dari manajemen, tetapi pemimpin tidak dapat bergerak sendirian. Keinginan itu harus disampaikan ke setiap sudut dan celah perusahaan. Yang keempat, praktikkan. Seorang pemimpin bukanlah seorang kritikus atau cendekiawan yang hanya cukup mengatakan saja, "Sekarang begini keadaannya, nanti inilah yang akan terjadi. Oleh karena itu, mari lakukan ini." Begitu seharusnya yang harus dikatakan oleh seorang pemimpin kepada setiap celah di perusahaan. Dari keempat ini, mana yang sangat penting? Menurut Komori, itu adalah perencanaan. Bahkan, jika seseorang mempunyai firasat yang kuat mengenai krisis, percuma melakukan tindakan jika rencananya saja tidak disusun dengan baik. Komori memiliki metode rahasia yang disebut metode analisis kuadran. Untuk menemukan pasar yang berkembang demi menggantikan pasar kamera film foto, ia mengeluarkan semua teknologi di perusahaan dan menganalisisnya. Setelah menggambar sumbu X, sumbu Y pada selembar kertas, sumbu X membagi pasar menjadi pasar yang ada dan pasar baru, sementara sumbu Y membagi teknologi menjadi 4 bagian. Melalui analisis kuadran, Komori bertanya pada dirinya sendiri 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah teknologi yang sudah ada
tetapi tidak kami terapkan di pasar yang ada. Yang kedua, adakah yang bisa diterapkan di pasar yang sudah ada dengan teknologi baru? Yang ketiga, adakah yang bisa diterapkan di pasar baru dengan teknologi yang ada? Yang keempat, apakah ada hal baru untuk diterapkan di pasar baru dengan teknologi baru? Hasilnya, lini produk pun dipilih untuk fokus pada setiap kuadrannya. Kosmetik misalnya adalah contoh terdepan yang menggambarkan proses masuk ke pasar baru dengan teknologi yang ada. Ia memanggil staf dari Institut Belanda untuk mendorong mereka mengembangkan produk baru. Ini merupakan tantangan karena kosmetik adalah hal baru, tetapi teknologi terkait yang ada sudah cukup. Kolagen, yang merupakan bahan baku film, mendapat banyak perhatian karena ternyata dapat digunakan sebagai bahan utama untuk kosmetik anti penuaan. Begitulah cara Fujifilm akhirnya membuat kosmetik anti penuaan yang disebut Astalif. Ia dengan berani membuang kotak kemasan hijau dengan menyerupai logo Fujifilm dan menggantinya dengan wadah merah yang jarang digunakan dalam industri kosmetik. Pada tahun 2007, Astalif membuat ledakan besar segera setelah perilisannya. Berkat ini, kamera film yang pada tahun 2000 dapat mencapai 50% dari keseluruhan penjualan, saat ini hanya kurang dari 1% saja. Sebagai gantinya, Bio Healthcare menyumbang 43% penjualan menurut data tahun 2018, mengambil alih. Selain itu, penjualan perangkat kantor seperti mesin fotokopi mencapai 41%, sementara kamera digital dengan emerging solution menyumbang 16% dari penjualan. Tidak seperti Kodak yang mengembangkan kamera digital pertama di dunia dan bangkrut karena obsesinya pada penjualan kamera film, Fujifilm justru berhasil menghidupkannya kembali. Ketika dihadapkan pada jalan buntu seperti yang dialami Fujifilm, mari kita ingat komentar dari Komori ini. Pertarungan sesungguhnya dimulai dari jalan buntu. Ini tidak mungkin terselesaikan. Ini tidak mungkin dilakukan. Saat pikiran seperti itu muncul, atasi dengan pemikiran apa peran kita sebenarnya. Saya pikir ini adalah arti sebenarnya dari perjuangan dalam hidup. Demikian tadi paparan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Komori dalam perusahaan Fujifilm untuk menghadapi jalan buntu sehingga tetap bertahan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.